Di situ pas lagi jalan, kebetulan itu jalanannya pasir karena Kawah Galunggung kan bekas letusan kayak gitu. Guncangan itu terjadi ketika Galunggung meletus pada tahun 1822. Letusan yang mengeluarkan awan panas, abu halus, hujan pasir kemerahan yang sangat panas serta lahar panas ini menghancurkan 114 desa dan menewaskan 4.011 jiwa. Selain sejarah yang menyakitkan, gunung ini menyimpan banyak misteri. Konon, ia memiliki pesona pelet di mana siapa saja yang pernah menginjakan kaki di Galunggung pasti akan rindu untuk kembali ke sana. Galunggung juga dikenal karena memiliki mata air dengan 7 rasa berbeda. Dan yang paling bikin bulu kuduk merinding adalah mitos tentang puncak Kawah Galunggung yang disebut-sebut sebagai tempat bermukimnya para makhluk gaib. Konon, sejarah masa silam yang menelan korban ribuan nyawa membuat Gunung Galunggung diselimuti misteri dan aura mistik yang pekat. Misteri aura mistik ini pun yang menjadikan Gunung Galunggung sebagai destinasi pertama tim tanda-tandanya saat menyisir jejak misteri dan kisah mistik di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Ciamis. Jadi kemarin tuh kita satu tim itu habis dari Banyuwangi terus kita mau nyisir Jawa Barat. Terus di Jawa Barat itu kita ke Gunung Galunggung dulu. Sebelum menuju puncak, kita sempat ngobrol dengan warga di kaki gunung. Beliau adalah Ibu Winarsih, seorang ibu yang kami temui pertama kali sudah memberi kami pukulan mental dengan cerita yang bikin bulu kuduk merinding. Ya banyak ada soalnya kadang ada penampakan, banyak juga ada babi hutan, kadang iya. Ya kebanyakan tuh perempuan, iya, yang di pos 2. Di atas suka ada perempuan di situ berdiri katanya begitu. Jalur ke kawahnya ada sih, iya. Perempuan itu mah penampakan. Menurut Ibu Warsi, dulu banyak terjadi kecelakaan di jalur pendakian Galunggung. Bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa karena terjatuh ke jurang. Semua ini menambah kental aura mistik Gunung Galunggung. Kan banyak yang kecelakaan tuh, juga digangguin. Tahu-tahu udah ada di tengah jalan, mau ke atas di pos 2. Cerita Ibu Warsih membuka perjalanan tim tanda-tandanya ke puncak Gunung Galunggung. Ini perjuangan yang tidak mudah. Untuk sampai ke puncak, kita harus meniti 620 anak tangga. Itu perjuangan yang tidak mudah. Tapi, kerja keras dan kelelahan itu terbayar lunas saat kita tiba di puncak kawah. Pemandangannya begitu indah, nikmat dan sangat puas ketika kita melihatnya. Ke Kawah Galunggung itu butuh naik 620 tangga. Itu capek banget. Dan itu kita nggak langsung 620 tangga kita langsung naik, nggak berhenti ngos-ngosan nafas dulu, ngeliat pemandangan di atasnya tuh wah gila, bagusnya bagus banget. Seperti pengunjung pada umumnya, kita benar-benar menikmati pemandangan di atas puncak Kawah Galunggung yang luar biasa menakjubkan.
Tapi ketika maghrib tiba, aura kawah ini mulai terasa lain. Ada hawa tak biasa yang terasa menyelimuti seluruh kawasan. Konon, inilah saatnya para penghuni gaib di Kawah Galunggung keluar dari tempat tinggalnya. Kita pun seperti diawasi dari berbagai sudut. Di situ pas lagi jalan, kebetulan itu jalanannya pasir karena Kawah Galunggung kan bekas letusan kayak gitu. Pas jalan di pasir itu, gue ngerasa ada yang ngikutin. Satu ada yang ngerasa ngikutin. Kalau pas lagi nengok siapa kayaknya ada yang ngikutin. Apa kameramen gitu yang ngikutin. Ternyata kalau pas udah nengok tuh nggak ada siapa-siapa. Suasana yang tidak mengenakan ini membuat kita mengingat lagi cerita Ibu Warsih yang kita temui sebelum naik tadi. Konon, banyak terjadi penampakan di sekitar area puncak ini. Tapi kita tetap memberanikan diri karena menurut Ibu Warsih, sosok-sosok tak kasat mata itu tidak pernah mengganggu para pengunjung. Kadang ada perempuan yang bawa anak, kadang ada suara-suara perempuan nangis. Kalau nggak ganggu mah enggak ganggu. Iya, yang di pos 2 itu kebanyakan jalan di situ, di lolos rem. Kalau di atas tuh nggak ada, jarang. Ya paling yang kebanyakan di pos 2 penampakan. Ini apinya udah gede, katanya mau masak-masak. Oh iya, si Jo tuh tadi lapar katanya. Bukan iya Jo dong. doang, gue juga lapar. Yaudah apa, gue ambilin ini ya. Kan Apa ini kali sih? ya, kan mie. Panci. Serius mau masak mie? Yoi. Kebetulan. Nyam. Ambilin Jo. Dari tadi sial banget nih. Nih. Lu pegangin, Nih, buka lihat deh. kameranya. Cakep ya? Apaan? Cemilan kita habis, Ini nanti kan ada kita yang mau beli dong. makan mie. Udah. Gue udah keren belum? Belum. Emang kapan lo keren? Lihat dulu. Pada saat kita tenggelam dengan halusinasi dan pikiran masing-masing, tiba-tiba salah seorang teman kita mengalami sesuatu kejadian yang aneh. Entah karena halusinasi atau terbawa sugesti, salah satu tim kita mulai merasakan sesuatu yang janggal. Ceritanya, dia sedang berjalan menuju sebuah spot yang keren banget buat selfie. Tempat itu emang instagramable banget, dan salah satu tim kita yang cewek ingin selfie di sana tadinya. Tapi apa yang terjadi benar-benar membuat ia panik setengah mati. Terus gue duduk di situ, itu ada yang ngetok, tapi itu kan besi cor-coran. Itu kayak ngetok pintu gitu 3 kali. Mungkin kita nggak permisi di situ. Ternyata di situ tuh ada kayak gangguan ngetok pintunya tuh kayak gini suaranya. Nah di saat saya di atas yang ngambil gambar, itu tiba-tiba teman saya tuh dengar suara kayak orang ngetok-ngetok begitu. Itu ngomong ke saya, tapi kan saya juga nggak ngerasa kalau ada yang ngetok-ngetok. Tapi kan dia katanya dengar ada yang ngetok-ngetok. Itu ngetok-ngetok itu kayak ngetok-ngetok beton. Karena suasana semakin tidak mengenakan, akhirnya kita memutuskan untuk turun. Saat itu pada maghrib, tapi lagi-lagi sebuah kejadian di luar nalar terjadi. Ceritanya, kita hendak rehat di sebuah saung yang ada di jalan. Dan tiba-tiba teman kita yang perempuan tadi kembali mengalami kejadian yang nyaris saja membuat kita pulang dengan cerita duka.
habis maghrib gue turun. Pas perjalanan turun itu ada satu kayak saung gitu, kita samperin, kita ke sana buat duduk-duduk. Ternyata di situ entah itu jalannya licin atau memang ada yang ngisengin. Jadi gue jatuh di situ. Untungnya masih bisa ketahan. Jadi kalau misalnya itu kalau itu nggak ketahan, gue bisa jatuh itu ke jurang-jurang kayak gitu. Karena kita kecapean, akhirnya kita mau rehat dulu di sebuah saung. Tiba-tiba saya lagi ngambil gambar di belakang, tiba-tiba teman saya yang di depan yang perempuan jatuh. Wah, sempat panik gua tuh. Gue bingung, kok nggak ada apa-apa kok dia bisa jatuh. Yang gua takutin itu ke bawahnya jurang. Karena kejadian itu, kita memutuskan untuk tidak berlama-lama di saung ini. Kita akhirnya meneruskan perjalanan menuruni tangga